Nah, itu yang kalian olah. Itu kalau kita pakai korelasi hubungan. Gitu ya. Dimengerti? Atau kalian lagi depresi ya? Kayaknya kok halus banget gitu ya. Saya jadi takut sendiri ya. Otaknya juga tenang. Oh, ini belum tenang. Harusnya tenang ya. Nah, saya memberikan sedikit contoh untuk latihannya, untuk regresi sederhana. Ini ada suatu kasus di mana kita akan menguji apakah IQ seseorang itu berpengaruh terhadap prestasi akademik. Kalau menurut kalian berpengaruh nggak? Pengaruh. Jadi orang yang pinter itu IQ-nya tinggi, prestasinya juga bagus. Gimana? Ini belum kita olah ya, kita baru ngomong dulu. Kira-kira gimana? Kalian setuju jika IQ itu berpengaruh terhadap prestasi akademik? Setuju. Berpengaruh. 80%. 80%? Ya, 20%-nya apa? Hoki ya, Bang. Laki ya? Apa? Bejo. Kalau bejo mulu. Orang paling baik, orang paling enak di dunia itu orang yang bejo ya. Tapi kalau saat ini kalian selalu jadi orang yang bejo, lupain nama kalian bejo. Kalian harus berhati-hati. Kadang saya kalau selalu dapat laki itu bukan laki-laki ya. Laki. Masih keberuntungan. Kalau dia dapat suatu luck atau keberuntungan gitu, saya mau mikir nanti kalau saya tua dapat keberuntungan deh ya. Jangan keberuntungan saya tak ambil cuma sampai saja. Menurut kalian hidup ini sudah ada porsinya kan? Ya, sudah. Porsi kapan kita jadi orang kaya, porsi kapan kita menjadi orang biasa aja. Iya kan? Kan ada kalau kalian lihat ya, usia 25 tahun dia udah punya banyak aset. Ada yang usia 20 tahun itu dia juga sudah menjadi brand ambassador, uangnya, tabungannya udah banyak. Kalian di 20 tahun belum? Sudah. Udah punya aset apa? Motor. KIP. Aset itu, aset langka. Gitu ya. Jadi panjang kali lebar ya kalau bahas keberuntungan. Intinya kalau kalian saat ini belum beruntung, kalian berdoa saja. Berdoa saja semoga masa tua kalian yang lebih beruntung. Kalau bisa ya mintanya ya beruntung terus ya. Tapi saya percaya kalau keberuntungan itu gak bakal terus menerus. Walaupun kalian berusaha sebagaimanapun, kalau nggak beruntung ya emang nggak beruntung. Tapi ada juga yang hasil itu memang dipengaruhi oleh usaha. Ada yang penting kita jadi manusia selalu berusaha. Oke, kita balik lagi ke contoh soalnya. Di sini ada variabel tingkat IQ sebagai variabel bebas atau variabel independen. Kemudian prestasi akademik sebagai variabel dependen atau variabel Y. Gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan variabel X dan variabel Y dalam model penelitian akan seperti ini. Dia akan tergambar seperti ini. Panahnya dari sini ke sini. Ini namanya model regresi sederhana. Jadi dia namanya kan regresi linear sederhana ya. Yang namanya linear berarti garisnya lurus. Cukup sederhana ya. Makanya dia disebut sederhana karena hanya antara X dan Y terus dikasih panah saja. Terlihat sederhana kan? Makanya dia dikatakan sederhana. Oke, kita lanjut. Sekarang kalian silahkan tabulasikan datanya. Nanti tak kasih tambahan materi kalau kalian masih sanggup ya.
Oh ya, canggul ya. Tapi ini mudah kok. Udah banget. Kelas C aja udah dari kemarin selesainya. Maksudnya enggak berat gitu. Berat angkat royan. Wah kalau itu saya nggak kuat. Royan beratnya berapa? Nggak boleh tanya gitu. Shaming ya. Gak usah dijawab Royan. 85 ya. Boleh, itu termasuk privasi. Tanya berat badan, tanya usia, aslinya privasi ya. Kalau di sini nggak mau ya. Coba kok. Saya kebetulan masuk yang sering kadang sekali kadang aneh Shell. terus semua Kalau kita pakai ini sudah? Sudah. Kalau sudah, caranya mudah ya. Aslinya nggak usah direkam juga nggak apa-apa. YouTuber Kita klik analyze, lalu kita pilih regression, pilih linear. Cukup mudah saja. Variabel independen kita taruh di kolom independen, variabel dependen kita taruh di variabel dependen. Setelah itu kalian klik statistik. Nah ini harus dipastikan bahwa tercentang estimate-nya sama model fit-nya. Gitu aja. Lalu kalian klik continue, lalu di OK. Udah. Jadi estimate what's that? iya jadi Masih centang. Ah? Sendiri. Ya, si centang. estimate yang iya kok udah. Tidak sama. Ini cara membacanya. Yang pertama, di antara semua output ini ya, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Artinya yang kita gunakan itu hanya 2, 1 dan ini. Model summary sama koefisien. Model summary ini menjelaskan bahwasanya kita akan mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat IQ terhadap prestasi akademik. Ternyata tingkat IQ itu berpengaruh sebesar 92,3%. Kayak gitu ya. Dan kita baca yang R square-nya. R square itu R kuadrat. Jadi kalau kita lihat dari model summary ini, tingkat IQ memberikan sumbangan pengaruh sebesar 92,3% atau 0,923 yang mempengaruhi prestasi akademik. Nah, kemudian kalian kurangkan 100 dikurangi 92,3%, maka itu kan kayaknya 77. Benar nggak? 7,7% itu dia dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel lain. Paham nggak penjelasannya? Paham lah ya. Kalau nggak paham dipaham. Cuman kalau kalian membaca dari awal dari variabel enter, ini cara bacanya adalah variabel ini yang dimasukin adalah variabel tingkat IQ sebagai variabel bebas dan variabel prestasi akademik sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter, artinya metode input. Kemudian kalau model summary nanti kurang lebih seperti ini. Besarnya nilai korelasi atau hubungan itu sebesar 0,961.
Ini ya. Dipahami ya untuk cara membacanya? Saya rasa kalian pintar sih kalau baca tabel-tabel ini. Kemudian kalau ANOVA ini kita mengetahui nilai F hitungnya sama signifikansinya. Nah, nilai F hitungnya 96,544 dengan tingkat signifikansi 0,00. Nah, karena nilainya kurang dari 0,05, maka model regresi ini diterima. Artinya modelnya sudah tepat, artinya sesuai dengan hipotesis kita. Hipotesis kita adalah kita kan berhipotesis, kita menduga, kita mempraduga bahwasanya IQ itu berpengaruh sama prestasi akademik. Nah, ternyata setelah kita olah datanya, ternyata benar bahwasanya tingkat IQ berpengaruh terhadap prestasi akademik. Untuk itu hipotesisnya diterima. Kayak gitu ya. Itu. Nah, selain ANOVA ini yang kita baca juga koefisien ini. Sama kan hasilnya 0,00, 0,00. Artinya tingkat IQ berpengaruh terhadap prestasi akademik. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, berikutnya kita membuat model regresinya. Ini model regresinya dari mana? Kita lihat bagian sini. Nilai beta. Ini namanya nilai beta, ini nilai konstan. Konstan itu konstanta. Nah, kalian kalau ingat rumus fungsi linier masih ingat? Terlalu banyak. Ada sudah. Kalau kalian masih ingat fungsi linier kan D sama dengan A plus X atau kebalik. Atau dibalik ya. Y ini beta itu kan nilai konstanta, di situ kan ada 13,15 ditambah di bawahnya tingkat IQ berarti 0,494. Maka model penelitian model regresinya kayak gini. Ini kita lihat dari nilai ini ya, koefisien. Dipahami ya? Nah, artinya apa? Ketika koefisien X-nya kan 0,494, itu menjelaskan kalau ada penambahan 1% dari nilai IQ, maka prestasi akademik itu juga akan meningkat sebesar 1% dikali 0,94. Artinya dia juga berdampak sebanyak 0,494. Nah, koefisien regresi ini positif ya. Kita bisa mempengaruhi dia berpengaruh positif atau negatif dari nilai beta ini. Kalau misalkan di sini nilainya minus atau tingkat IQ minus di sini, artinya bahwasanya tingkat IQ itu berpengaruh negatif terhadap prestasi akademik. Sekalipun di sini signifikan, kalau di sini negatif, artinya dia berpengaruh negatif. Kalau misalkan tidak ada negatif atau minus di sini, maka dia berpengaruh positif. Itu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Ini kayaknya mudah banget ya, daripada heteroskedastisitas ya. Yang paling sulit materi apa? Heteroskedastisitas? Terus berarti nanti uasnya tentang itu ya. Step-step multikolinialitas mudah. Yang sulit tak? Yang 5 step itu doang. 5 step. Jadi saya tanya yang sulit aja, jangan yang Oh, 5 step. Terus. apa? Yang paling sulit apa? Yang 5 step. Gak ada yang berani ngomong ya.
step itu ya? Enggak apa loh step. Yang 5 step ya linearitas juga. Linearitas dengan sama terus sulit. Terus. Belajar. Oke, terima kasih informasinya. Sama Aku menurut 5 step ya apa? Kalau menurut Ngejar yang paling sulit yang apa? Yang res, LRS, kalau SRS, saya gini Bu, linearitas. kalau beraras paling sulit berarti paling sulit nomor 1 dari saya. Kemarin yang apa? Linearitas kemarin yang LRS. Iya. Itu. Yang lain, mungkin tadi yang paling sulit bagi kamu yang apa? Autokorelasi. Ya, oke. Oh, berarti heteros mudah ya? Mudah bagi dia. Mudah-mudahan bisa. Berarti kalau mudah ya itu yang saya keluarin. Oke. Katanya yang sulit keluarin dulu, dengan yang mudah dikeluarin. Lo kalau yang sulit, kasihan dong, nanti kalian nggak bisa. Berarti yang mudah ini aja. Ini apa? Regresi aja Bu. Oke, kita kembali ke materi kita. Yang kedua itu tentang regresi linear berganda. Ini dasar pengambilan untuk regresi linear berganda. Pertama kita bisa lihat dari uji T-nya sama uji F-nya. Hampir sama seperti ini ya. Ini kita bisa lihat uji F-nya sama uji T-nya. Tapi yang terpenting di sini adalah kalau kalian mau cepat dalam menganalisis data, cukup lihat nilai signifikansinya. Kalau nilai signifikansinya di sini kurang dari 0,05, maka dia berpengaruh signifikan. Tapi kalau dia di sini lebih dari 0,05, maka dia tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Tapi ada suatu redaksi seperti ini. Suatu variabel X itu berpengaruh tapi tidak signifikan. Ketika apa? Ketika apa itu sama apa pas program gitu juga. Ketika apa? Ketika nilai F sama T-nya itu lebih besar dari nilai F tabel sama F hitung. Ini kan F tabel. Nah, ketika nilai F tabel lebih dari F hitung, maka dia berpengaruh. Tapi kalau dia F hitung sama T hitungnya kurang dari F tabel, maka tidak berpengaruh. Itu ya. Nah, tadi kan saya bilang kalau misalnya mau cepet tinggal lihat signifikansinya saja. Tapi kalian juga harus lihat F-nya. Maksudnya kalau F-nya ini kan besar ya. Ini T-nya juga besar, 9,826. Nah, kalau T-nya besar seperti ini, kemungkinan besar dia juga signifikan dan berpengaruh. Kadang kan ada nilai signifikansinya bagus, tapi T-nya misalnya 1, berapa. Itu biasanya ada indikasi dia tidak berpengaruh tapi signifikan, atau dia berpengaruh tapi tidak signifikan. Gitu ya. Kadang F hitungnya sama T hitungnya sudah bagus tapi signifikansinya jelek, atau lebih dari 0,05, maka itu berpengaruh tapi tidak signifikan. Gitu ya. Jadi kalian harus pahami berpengaruh signifikan, berpengaruh tidak signifikan, tidak berpengaruh signifikan, tidak berpengaruh tidak signifikan. Ada 4 kategori itu. Ada tabelnya Enggak ada. Eleng-eleng ya. Yang kalian pahami pertama untuk berpengaruh tidak berpengaruh, kalian lihat dari nilai F hitung sama T hitung. Ini udah tahu cara mencari F tabelnya ya. Ya kan? F sama dengan FINV dalam kurung probability sama degree freedom-nya. Udah lupa? Kayaknya udah dikasih tahu ya. Masa? Ya di Yang ada probabilitas nggak ada ya. Ini loh.
nilai ini F hitung. Kalau mencari F hitung rumusnya ini kayaknya udah pernah deh. Ayo. Ayo. Maca jelas no. Alah. Mulai langsung dulu. Ngomong terus jelas. Probability itu kita kan menggunakan probabilitas 95%. Maka yang kita pakai adalah 0,05. Kalau kita probabilitasnya 90%, maka yang kita pakai 0,05. Tapi kalau kita pakai 99%, maka 0,01. Gitu. Ini untuk F hitungnya. Kalau T tabel rumusnya ini ya, TINV. Kelihatan nggak sih? Sama dengan TINV terus probability sama DF. Nah, DF-nya ini adalah jumlah N dikurangi 2. Kelihatan nggak sih? Ini kalau rumus T tabel. Iya. Jadi kalau misalkan jumlah responden kamu ada 10, maka DF-nya berapa? Kalau di sini DF sama dengan N dikurangi 2. 8. Itu ya. Ini untuk nilai tabel T. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita next step? Oke ya. Ini untuk regresi linear berganda. Dasar pengambilan keputusannya sama seperti tadi ya. Yang kita lihat nilai signifikansinya T hitung sama T tabel. Nah, kalau misalkan T hitung lebih besar dari T tabel, maka memberikan pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Kalau misalkan nilai signifikansinya lebih dari 0,05, T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel antara X dan Y. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan jika dia nilai signifikansinya kurang dari 0,5, tapi T hitungnya kurang dari T tabel, maka dia tidak berpengaruh signifikan. Dia tidak berpengaruh, tapi dia signifikan. Paham nggak? Atau kalau misalnya nilai signifikansinya lebih dari 0,05, tapi T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka dia berpengaruh tapi tidak signifikan. Itu berlaku juga untuk yang F hitung. Itu ya. Kadang kan kalau kalian baca TA orang, skripsi orang di kampus-kampus lain, kadang ada statement X berpengaruh tidak signifikan terhadap Y. Yang baik adalah berpengaruh dan signifikan. Semuanya baik sih, karena penelitian itu kan pembuktian. Gitu ya. Semuanya baik, asal tidak dimanipulasi saja datanya. Gitu ya. Nah, saya sudah memberikan contohnya. Di sini ada 3 variabel, X1, X2 dan Y, desain produk, kualitas pelayanan dan loyalitas pelanggan. Silahkan bisa ditabulasikan dulu.
kita ke analisis regression linear. Tinggal kita masukin saja. Kualitas pelayanan ya. Ini ya. Yang variabel X taruh di variabel independen, yang variabel Y taruh di dependen. Klik statistik, centang estimate sama model fit, kalian klik continue lalu kalian klik OK. Sama. Nah, yang perlu kalian pahami untuk regresi linear berganda adalah kedua dasar pengambilan keputusan ini. Kalau uji T itu biasanya untuk uji secara, ini namanya uji apa, ada uji F itu dikatakan uji simultan. Kalau uji T itu uji masing-masing variabel. Kalau kalian lihat di sini, jadi kalau di regresi linear itu ada dua pengujian. Yang pertama pengujian hipotesis uji T dan uji F. Kalau uji F itu uji simultan, kalau uji T itu masing-masing variabel. Gitu ya. Nah, uji T yang kita lihat adalah nilai T-nya. Di sini ya. Nilai T-nya bisa kalian perhatikan sendiri. Untuk desain produk nilai T-nya 0,992. Kemudian untuk kualitas pelayanan 3441. Kemudian signifikansinya juga berbeda. Nah, kita cari dulu nilai T hitungnya. Rumusnya tadi ya. Sama dengan TINV 0,05. Degree freedomnya berapa? 12 dikurangi 2 berapa? 10. Nah, ini nilai T tabelnya. T tabelnya adalah 2,228. Kita perhatikan untuk yang desain produk. T itu 0,992. Apakah ini lebih besar atau kurang dari 2,228139? Lebih besar apa kurang dari? Kurang dari. Oke, kita kembali ke sini. Kalau dia kurang dari, maka dia tidak berpengaruh. Kita lihat nilai signifikansinya sekarang. Nilai signifikansinya di sini adalah 0,347. Maka variabel desain produk tidak berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Gitu ya. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, kualitas pelanggan, kualitas pelayanan di sini adalah nilai T hitungnya 3,441. Kita lihat tadi T tabelnya 2,228. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Kalau lebih besar berarti berpengaruh. Kita lihat nilai signifikansinya kurang dari 0,05 apa lebih dari? Kurang dari. Maka dia berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Ini yang pertama harus kalian masukkan, yang nilai T. Setelah itu baru kalian nilai F-nya. F ini berpengaruh untuk uji simultan. Artinya adalah kedua variabel ini, kualitas pelayanan dan desain produk sebagai variabel bebas, itu secara bersamaan mempengaruhi loyalitas. Kita lihatnya bagaimana? Kita lihat dari nilai F hitung dan signifikansinya. Kita cari nilai F tabelnya dulu. Ini rumus F tabel ya. Nilai F tabel ini kan ini ya. Nah, sama dengan FINV dalam kurung 0,05. Degree freedomnya variabel bebasnya ada 2. Terus diferensi DF-nya 12 dikurangi 2 dikurangi 1 berapa? 9. Nah, ini nilainya. Ini nilainya ya. 4,256. Kita lihat. Di sini lebih dari apa kurang dari? Lebih dari ya, karena dia 23. Tadi 4 ya. Kalau dia lebih dari, nilai F
stabil, maka dia berpengaruh. Kita lihat signifikansinya di sini 0,000, ini kurang dari 0,05. Maka variabel kualitas pelayanan dan desain produk memberikan pengaruh kepada loyalitas pelanggan karena nilai F hitung sebesar 23,978 lebih besar dari 2, sekian, dan nilai signifikansinya sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Maka desain produk dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap layanan pelanggan, loyalitas pelanggan secara simultan atau secara bersama-sama. Gitu. Dipahami ya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Roy? Kita mau apa ya? Ribut. Balik nanya dia. Kamu yakin mau nanya saya? Ribut iya. Udah gak ada yang ditanyain ya? ANOVA dan koefisien yang kita baca ini dulu, baru yang ini. Setelah itu baru yang model summary. Kita lihat nilai R-square-nya di sini 842, artinya 0,842 dikali 100 yaitu 842%. Hal ini berarti desain produk dan kualitas pelayanan memberikan pengaruh sebesar berapa? 84,2% terhadap loyalitas pelanggan. Nah, 100% dikurangi 84,2 itu berapa? Berarti 7 berarti 17,8 ya. Benar. 17,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Tuh, conclusionnya. Cara interpretasinya kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Ini kalau mau bikin model persamaannya kayak gini. Ini konstantanya, kemudian ini X1, ini X2. Langkah pertama membuat model persamaan regresinya. Terus kalian baca uji T-nya dari T hitung. Lalu nilai F-nya. Gitu ya. Yang terakhir pengaruhnya. Ya gitu untuk regresi. Ada yang mau ditanyakan? Gampang ya? Stepnya enggak hitung-hitungnya ini. Hitung-hitungnya yang terlalu. Mau saya tambahin lagi analisis jalur? Apa kalian sudah merasa cukup? Analisis jalur kayak gini. Wow, banyak amat. Kalau menurut saya mudah. Pertama kalian harus cari regresi masing-masingnya dulu. Habis itu kalian jumlahkan. Nanti bikin model seperti ini. Baru kalian simpulkan dan interpretasi. Banyak bu. Nyari satu-satu ini. Rumus-rumus. Mau? Nanti kalian cari sumbangan efektifnya berapa? Mau? Enggak. Jelas kayaknya enggak ya, wajahnya kelihatan. Mau diajarin ini analisis jalur, path analisis. Oh, gunanya buat apa? Ini buat meneliti. Ini boleh. Boleh. Yang lain? Buat pembelajar. Sama tahu enggak tahu. Kalau saya kasih berarti nanti keluar. Loh, Enggak. Buat eliminasi. Enggak betul. Betul saja. Tapi bergantung sih siapa yang dapat. Oh, biasa. No. Acak. What?
Gak ada yang taruh gua tuh. Itu sih. Nanti diacak. Ngarep terus tadi Raisa mangga bu. Semoga Soal Erna itu. dapat. Nanti Pelana soal. soal orang ditakoki. Ya kan Aisyah, Raisa. Kalau kalian mau itu, mau Enggak Bu, Erwin aja. Erwin aja Bu. Nol. hasilnya kalau pas sama kalian sih emang di luar prediksi MKI. Bisa nih menang. Udah? Nggak mau? Cukup Bu, cukup. Ini biasanya nanti kalau S3 S2 bu. Oh. Setelah dia S2. Saya langsung S3 aja. nggak apa-apa. Astaga. Oh, saya S2 langsung S3 ya. S3 juga dipakai. Oh, S3 jadi dipakai. Udah enggak ya? Oke, kalau enggak apa-apa. Saya nggak memaksa ya. Daripada terbebani. Terbebani, jangan pakai aplikasi. Orang Beban hidup kalian udah banyak ya? Di sisi mau. Ya perlu dipikir ya bu. Cuma dibelajar ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Oke. Terserah kamu lawan. Langsung pikir jeru. Jadi kalian pengen yang keluar soalnya apa? Yang Heterosidasitas ya. yang kemarin. Iya. Autokorelasi boleh bu. Multikolonialitas boleh. Multikal terus. Mana Bu? Terus tak lanjut lagi. Mana agar mahasiswa pada tahu, pada mengerti dan tidak sulit. Paling normalitas ya bu. Besok untuk apa UASnya dari validitas uji instrumen, validitas reliabilitas sampai dengan model regresi. Soalnya kemungkinan besar cuma ada 2 atau 3 atau 4. Itu gimana maksudnya? Modelnya gimana Bu? Sistemnya Bu? Atau Saya sih pengennya langsung lihat kalian satu persatu sih. Misalnya 5 orang. Kita itu kayak presentasi gitu Bu? Kayak presentasi gitu Bu? ya ora ki meneng agar ngomong apa ngetik-ngetik. Saya lihat kalian bisa apa enggak. Ada alat banyak enggak? Alat bantunya apa? YouTube. Atau apa? YouTube. Referensi Enggak. enggak boleh. Maksudnya awak buku-buku mana lho? Emang kamu buku? Hah? Punya buku? Perolahan buku. Royan. Kalau catatan boleh enggak? Ya itu tak tanyain buku. Nih, kalian sepakati yang mana dulu? Mau 5 orang maju. Aduh. Jadi nanti saya kasih waktu 15 menit per 5 orang. Konsep penilaian gimana? Konsep penilaiannya praktik nih saya Kan bilang. enggak bisa. Ya udah. Nol. Ya gimana nggak bisa masa saya kasih 100 ya? Betul. Langsung nol. Atau yang kedua konsepnya klasikal seperti ini tapi nanti soalnya ngacak. Tambah susah. Konsepnya Acak tapi tidak dipantau Bu. Hah? Acak tapi ya dipantau terus. Maksudnya ngerjain dipantau pas waktu sulit dipantau. Wah, piye? Iya. Jadi kalian mau pilih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Saya pertama. Yang pertama boleh tunjuk atap. Erwin. Top. Yang lain? Boleh. Pertama. 5. Ojo, aku iso. Mat gue dhewe kowe. Ya kan ini bebas demokrasi ya. Enggak iki ora begitu. Tidak boleh begitu. Tidak boleh menyudutkan kawan-kawan. Berarti 15 menit itu kemungkinan apa 2 tabel kok. Iya, soalnya mungkin Dikit nah, tulan. Kamu bisa mikir terus. Diingetin. So. Iya
Iya masa kamu abis itu tadi mikir apa? Mikir kalau aku mikir. Apa sih gak jelas? Random banget pasti. Kalau mau 55 soalnya cuma satu doang. Ya tapi dikasih bocor. Satu itu sama. Kamu ini gitu kan? Rahasia itu. Mungkin per kloter beda soalnya. Kangen lah. Oh, itu Kalau sama nanti kasihan dong kloter enggak pertama. maksudnya kalau 55 terus udah ditunjukin kamu ini bagian materi ini gitu. Ya berarti aku rawas. Orang mesti nganu loh kayak Satu bocor kloter kisi-kisi. sama. Satu kloter sama soalnya. Materinya? Oh semua. Oh, Kan duduknya nggak sebelahan gitu. kloternya dibagi sekarang. Biar apa? Kerja kelompok ya. Kasihan yang Mas. mentalnya bawah bu, kayak saya gitu bu. Walah. Diingetin ini aku gredek bu, ngene gitu loh. Oh ya. Nanti tak ambilin dikasihmu biar gak dengar. Itu gimana? Kalau yang kedua kemungkinan soalnya lebih dari satu. Katanya banyak tuh. Lebih dari satu. Gimana? Kalau saya sih 2 bu. Jujur banget. Prabowo. Kalau promosi relawan logo pilih Prabowo. Siapa relawannya Prabowo? Ini Faisal. Faisal ya. Gimana? Silahkan. 2 aja Bu. Dua. Cari aman. Cari yang mana Satu ya? Cari aman aja. Khusus Erwin terus Ya ya. Allah. Khusus Erwin nomor 1 aja dia ngerjain. Gak apa-apa kalau Erwin mau satu aja. Malah uangin moplok. yo tidak lah. Goyang. Waktunya 15 menit dipikir tidak mungkin kasih soal susah. 15 menit. Loh, Ya, Bu. bebas lah, sama kayak soal. Kan nggak tahu. Kemungkinan tabelnya sedikit nggak sih banyak sih nggak 30. Kasih yang punya aja Bu ke dia. Maksud saya. Wow, Eh, gue sih. biar mampus. Emang mental kalian kenapa kalau kayak gitu? Saya tidak ajak. Gimana? Berarti yang pertama. Bukannya yang 2 berarti 2. 2 aja. Gitu. Yang pilih pertama siapa? Mbak Bila? Ini Bu Erwin aja Bu. Oh, Erwin lah, Anis yang nilai gue. Oke, yang kedua ya. Kalau yang kedua nggak apa-apa. Nanti soal yang nyusul ya, pas kita pertemuan berarti minggu depan ya. Ditungguin. Tunggu lah tinggal Apa? dengan 23. Take home. Apa? Mau tag dong? Apa men? Ganjar. Uci mau dibuka mau nggak? Mau tag home? Enggak bu. Gimana sih? Di tak kayak opsi pena itu. Hei, Gak apa-apa loh kalau tag home. Tapi biasanya pada nggak berani kalau tag home soal saya. soalnya ranah lah. Luar nalar. Mampus juga sendiri. Emang saya kalau bikin soal susah ya? Ya gampang sih bu menurut jenengan bu. Kalau untuk nalar kita itu nggak nyoba.